Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arin Violita, NPM 2201 00042009. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yaitu dengan judul Pembelajaran Model Kontekstual Prestasi Belajar Siswa-siswi di kelas 10 SMK Muhammadiyah 6 Donomulyo. Langsung saja ke poin pertama yaitu ada latar belakang. Jadi perkembangan dunia pendidikan membawa suatu kenyataan bahwa pendidikan hampir di semua negara itu mendapatkan tempat yang strategis dalam pembangunan. Nah, permasalahan pendidikan selalu muncul bersamaan dengan perkembangan dan peningkatan kemampuan siswa, situasi, dan kondisi lingkungan sekitar, dan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, pengaruh informasi, budaya, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selama ini guru melaksanakan pembelajaran secara konvensional sehingga siswa itu merasa jenuh dan masih diterapkannya pendekatan keterampilan proses dengan pembelajaran teoritis membuat pembelajaran menjadi tidak efektif dan para siswa merasa tidak senang saat berada di dalam kelas. Nah, beberapa upaya pemecahan masalah itu telah dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan beberapa pembaharuan, antara lain dengan pemberian pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku-buku pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana, meningkatkan sistem manajemen sekolah dengan MBS dan manajemen, strategi penyempurnaan kurikulum, kesemuanya diharapkan agar terwujud pendidikan yang berwawasan lokal, rasional, dan global. Nah, agar pembelajaran ekonomi di SMK Muhammadiyah 6 Donomulyo ini dapat menjadi lebih menyenangkan sehingga siswa dapat mengembangkan kreativitasnya, peneliti akan menggunakan model pembelajaran konstekstual. Nah, model pembelajaran konstekstual dimaksudkan untuk dijadikan kebiasaan guru yang bersifat otoriter menjadi fasilitator agar proses pembelajaran lebih efektif dan dapat membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna untuk melakukan pekerjaan yang berarti, melakukan pembelajaran yang diatur sendiri, melakukan kerjasama, membantu individu untuk tumbuh dan berkembang, berpikir kritis dan kreatif untuk mencapai standar lebih tinggi dan menggunakan penilaian yang autentik. Nah, untuk itu guru dituntut lebih profesional, perspektif inovatif dan proaktif dalam kegiatan pembelajaran agar dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian adalah kesulitan siswa dalam memaknai pelajaran ekonomi, khususnya kompetensi dasar memahami ilmu dan hukum ekonomi. Untuk identifikasi masalah ada dua. Yang pertama, apakah pembelajaran dengan model kontekstual, prestasi belajar siswa dapat meningkat? Yang kedua, apakah dengan model kontekstual, siswa dapat lebih memaknai materi pembelajaran? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini ada dua. Pertama, tujuan umum. Penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di siswa Muhammadiyah 6 Donomulyo. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama, untuk memperbaiki model pengajaran dari guru, meningkatkan kerjasama antara siswa di dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, meningkatkan peran aktif guru dan siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan diri. Selanjutnya ada kajian teori. Jadi pembelajaran konstekstual menurut Nur Hadi pada tahun 2003 adalah konsep belajar yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi yang nyata dari siswa. Kemudian menurut Winkel pada tahun 2005, prestasi belajar adalah setiap macam kegiatan belajar menghasilkan sesuatu perubahan yang khas, yaitu hasil belajar. Dalam bukunya, Umar Malik mengatakan bahwa prestasi belajar adalah hasil usaha yang telah dicapai atau yang telah dikerjakan untuk mendapatkan suatu kecakapan dan kepandaian. Menurut Muhyiddin Shah, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah sebagai berikut. Ada faktor eksternal, faktor internal, dan faktor pendekatan belajar. Selanjutnya ada kerangka berpikir.
Dalam penelitian ini, langkah-langkah atau tahap-tahap yang akan dilakukan dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi variabel dependen dan variabel independen yang relevan dengan penelitian. Yang kedua, melakukan pengumpulan data. Seberapa besar pengaruh penggunaan penerapan model pembelajaran konstekstual terhadap prestasi belajar siswa, dengan terlebih dahulu mengadakan observasi atau pengamatan, penganalisisan, dan dokumentasi pelaksanaan proses pembelajaran serta menghubungkan dengan literatur yang ada. Yang ketiga, analisis data dan menggunakan teori dan berdasarkan data-data statistik, serta menentukan apakah pengaruh penggunaan penerapan model pembelajaran konstekstual akan positif atau negatif. Yang keempat, pemberian penjelasan atas pengaruh penggunaan penerapan model pembelajaran konstekstual dalam peningkatan hasil, sehingga dapat diketahui seberapa besar keberhasilan yang dapat dicapai. Yang kelima, menyimpulkan hasil analisis data, sehingga dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada setting penelitian. Jadi waktu penelitian dilakukan pada semester 1 tahun 2023. Yang kedua ada subjek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa kelas 10 pada semester tahun lalu 2023, siswa SMK Muhammadiyah 6 Donomulyo dengan jumlah 40 siswa. Selanjutnya ada sumber data. Jadi yang pertama proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua ada seluruh siswa kelas 10, kemudian ada silabus dan RPP yang dibuat oleh guru ekonomi. Selanjutnya ada buku daftar nilai dan buku kehadiran siswa atau jurnal siswa. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Di sini ada dua, ada metode tes, yaitu metode tes merupakan suatu alat pengumpul informasi yang berupa serangkaian pertanyaan atau latihan yang dapat digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu oleh atau kelompok. Hal ini diungkapkan oleh Suharsini Arigunto pada tahun 2002. Nah, adapun bentuk tes yang dapat berupa tes objektif, tes menjodohkan ataupun isian. Selanjutnya ada metode non-tes dengan berupa lembar pengamatan dan lembar observasi. Selanjutnya ada validasi data. Dalam penelitian kualitatif, ada cara untuk menguji keabsahan atau keaslian data, diantaranya derajat kepercayaan data, keteralian data, kebenaran data, dan kepastian data. Selanjutnya ada analisa data. Data hasil observasi pembelajaran dianalisa dan ditafsirkan berdasarkan kajian pustaka dan pengalaman guru. Sedangkan untuk hasil belajar siswa dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif komparatif. Kemudian ada selanjutnya kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa gaya mengajar dengan penerapan model mengajar yang tepat akan menunjukkan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, usaha peningkatan efektivitas pembelajaran ekonomi diketemukan permasalahan yang nyata dirasakan oleh guru, yaitu rendahnya perhatian siswa, rendahnya partisipasi siswa, serta masih adanya gangguan kelas. Nah, untuk mengurangi hal tersebut digunakanlah model pengajaran konstekstual. Yang kedua, guru ekonomi sebagai subjek pelaku penelitian dapat melaksanakan rencana pembelajaran progresif dengan baik, yaitu dengan melakukan tindakan merubah pola mengajar otoriter menjadi fasilitator, merubah pembelajaran ego involvement menjadi task involvement. Kemudian yang ketiga, setiap pembelajaran guru memperhatikan perbedaan individu, organisasi kelas, inisiatif siswa, isi materi ajar, dan menciptakan iklim belajar yang kondusif. Mungkin sekian presentasi dari proposal saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.